Harus diakui bahwa Ganjar ini telah menunjukkan kapasitasnya sebagai calon pemimpin masa depan yang paham dengan segala tantangan dan persoalan. Ini sangat-sangat jelas, tidak muter-muter atau cuma sebatas retorika. Jadi kalau saya perhatikan, Ganjar ini bukan hanya sekedar menjawab secara teoritis, namun dia juga menjawab dengan bukti dan capaian kinerjanya selama ini. Jadi bisa dibilang, banyak sekali permasalahan yang dibahas oleh Ganjar Pranowo. Dan hal ini jelas jauh berbeda jika mau dibandingkan dengan Anies Baswedan. Yang diangkat itu selalu soal keadilan, keberpihakan, kesejahteraan, tapi tidak jelas bagaimana teknisnya di lapangan. Ya maklumlah, namanya juga ahli kata-kata, bener gak? Luar biasa sekali kan? Ya memang begitulah yang namanya kadrun. Sekali kadrun, ya tetap akan menjadi kadrun. Dulu yang sering diserang itu adalah Pak Jokowi, namun sekarang yang diserang itu adalah Ganjar Pranowo. Saya tidak punya sejarah politik identitas. Identitas saya adalah yang seperti ini, dan kita melakukan hal yang biasa, dan kemudian semuanya menilai. Sekali lagi, saya tidak ada dalam sejarah politik menggunakan politik identitas. Boleh dicek. Nggak bisa dipungkiri, investasi akan membuka lebih banyak lapangan kerja. Suatu ketika saya di demo gede-gedean, karena ada investasi di banyak negara, tidak hanya Tiongkok. Ramailah demo itu di depan. Teriakannya itu, usir itu, usir itu. Ada nggak beritanya itu? Ada. Lalu suatu ketika saya undang saja dialog, bro apa? Kami Pak yang harus bekerja. Good. Anda yang harus bekerja. Masuk. Anda saya tes. Nggak lolos Mbak. Apa artinya Mbak? Kenapa terjadi skilling, upskilling? Vokasi mesti masuk. Bagaimana agar bisa cepat? Agar kita bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Agar kita bisa bekerja sendiri. Agar kita tidak hanya menyalahkan orang lain. Dan kemudian seolah-olah kita anti investasi dan kita bicara, usir mereka, usir kelompok itu, masuk pada isu SARA, isu etnis, dan dikembangkan semuanya. Nggak mau Mbak. Investasi masuk ke Indonesia harus ada jaminan. Maka saya sampaikan, loh jangankan yang itu, kalau mereka sudah tidak Anda kehendaki, kita usir besok pagi. Tapi kita bisa apa enggak? Jangankan membuat, Anda nginstall alat itu bisa apa enggak? Mbak, ini sebuah dialog proses panjang yang seringkali muncul dan tidak ada orang yang berani menjelaskan dengan tegas. Apa sebenarnya yang terjadi? Saya harus mencopot 2 kepala dinas saya karena terindikasi korupsi dan dia ngaku sebelum pengadilan karena saya harus berani memutuskan itu tanpa menunggu. Anti korupsi. Dan saya anggota PDI Perjuangan dan hari ini Anda boleh menilai saya. Apakah saya bisa berpihak pada wong cilik si Marhen itu? Perbedaan 3 baca pres saat refleksi. Di tempat ini, di lapangan ini, saya kelas 1 SD dan bermain sepak bola pertama kali di lapangan terbuka namanya lapangan STO. Pada waktu itu saya kelas 1 SD, sekolahnya di Skip. Nah, tahun 89 saya berada di lapangan ini, namanya lapangan Pancasila. Menjadi mahasiswa Universitas Gadjah Mada, universitas yang saya impikan. Saya mau minta Bapak berkaca lagi. Bapak berdiri di sini, kapan lagi ngerjain Menhan kan? Bapak, saya ingin Anda berefleksi Pak Prabowo atas segala hal yang sudah Bapak lalui selama ini. Bapak jangan kemana-mana, Bapak. Refleksinya di depan kaca, Pak. Udah cukup. Jadi maksudnya Bapak di sini sambil berkaca, bicara pada diri sendiri. Refleksi. Udah, gue kaca. Refleksi kan? Refleksi Bapak. Sesuatu yang tidak bisa saya lupakan adalah pesan kedua orang tua saya. Kalau soal jabatan Jar, jangan pernah kamu kejar. Kalau itu takdirmu, laksanakan dengan baik. Jangan pernah korupsi. Bismillahirrahmanirrahim. Koalisi perubahan, apanya yang mau dirubah? Jalan, nama-nama jalan, seperti kemarin yang di demo warga Jakarta. Terus nama-nama rumah sakit dirubah juga. Besok lagi nama-nama pahlawan, nama jalan sudah dirubah. Kasihan masyarakatnya kalau nama-nama jalan dirubah. Mereka yang punya sertifikat tanah kan harus ngurus lagi, harus ini lagi, harus administrasi lagi, pengeluaran uang lagi. Itu nggak dipikirin. Bisanya cuma rubah nama jalan, rubah nama airport, rubah nama rumah sakit, ya kan? Nanti lama-lama sejarah Indonesia juga akan dirubah sama ini orang.
ya, perubahan-perubahan. Wow. Ada lagi yang dirubah. Pembuangan air hujan atau banjir melalui gorong-gorong ke laut dirubah ke lubang-lubang sumur. Janji palsu dengan konsep yang penting menang dulu. Ini program yang membodohi masyarakat. Kata-kata gratis itu pada waktu itu benar-benar membius banyak pendukung Anies, sekaligus mencaci makinya ketika tahu program itu sebenarnya nggak ada. Banyak penduduk Jakarta yang merasa tertipu dengan janji manisnya Anies. Tetapi sudah terlambat, sudah terlanjur memilih yang salah. Beli rumah, uang mukanya gratis. Tetapi sesudah dia terpilih, benarkah ada program beli rumah uang muka gratis? Nggak ada ternyata. Memilih Anies dan Imin setidaknya sudah menyelamatkan Indonesia dari kehancuran. Gus Dur saja digudetanya, apalagi rakyat. Yang satu memang jago kata-kata, jago beretorika, nggak kelawan kalau soal kata-kata. Di sisi lain, kita sama-sama melihat yang sudah ditulis pakai tangan dia sendiri, pakai hati dia sendiri, lagi dia ingkari, apalagi hanya mengandalkan kata-kata dan janji. Pun demikian dengan janji Cak Ponimin. Perubahan apa? Apakah Anda ini sudah membuat perubahan besar di masa jabatan Anda selama menjadi gubernur? Perubahan apa? Air banjir itu yang kamu bilang perubahan, yang melawan sunat Allah. Udahlah, nggak usah ngibul-ngibul. Apa kerjaan orang ini ya? Tiba-tiba ngecalonin diri jadi presiden. Lucu, termehek-mehek. Calon presiden sumur resapan. Terus ada yang komentar katanya, jangan lihat keburukannya aja, lihat kebaikannya. Emang semuanya buruk. Rumah DP 0 rupiah aja tidak ada, saudara. Itu janji di dalam mimpi, cerita dongeng. Oke, kemana? Nggak ada semua, tidak ada semua. Kalau orang yang cuma hanya bacot doang, ngomong, buktinya nggak ada, ya kalian juga, saudara-saudara juga harus tahu bagaimana semasa kepemimpinan dia di DKI. Gus Muhaimin memberikan program, siapapun yang hamil yang ada di muka bumi Indonesia ini akan diberikan tunjangan selama hamil. Karena itu yang masih jomblo secepatnya nikah, hamil, dibiayai kehamilannya oleh Gus Muhaimin. Akan mendapatkan subsidi, akan mendapatkan tunjangan rata-rata 6 juta selama kehamilan. Gus Muhaimin dan PKB menang. Semua yang punya sepeda motor, BBM-nya kita subsidi gratis tanpa biaya. Siapa yang di sini punya sepeda motor? Tahun 2024 PKB menang, Gus Muhaimin presiden, disubsidi serendah-rendahnya harga subsidi BBM. Siapa pengkhianat itu? Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Faktanya, Anies Baswedan mantan pun dipecat jadi menterinya Pak Jokowi. Diambil, diangkat oleh Pak Prabowo, dibiayai, dijadikan gubernur. Pengkhianatan yang luar biasa. Lalu siapa Muhaimin Iskandar? Muhaimin Iskandar itu adalah ketua umum partai PKB. Partai PKB adalah partai pendirinya adalah almarhum Gus Dur. Sebelum Gus Dur meninggal dunia, beliau sempat mengatakan bahwa Muhaimin Iskandar telah mengkudeta saya dan telah mengkhianati saya, mengambil partai saya. Bahwa kita sama-sama harus melawan pengkhianatan-pengkhianatan yang dipertontonkan oleh calon pemimpin-pemimpin Republik Indonesia. Kalau PKB sekarang bukan PKB Gus Dur, ini PKB Caimin. Jadi beda, PKB-nya sudah beda.
Jadi nggak bisa lagi menurut saya, memang masih tetap jualan nama Gus Dur. Itu ada larangannya jelas sekali. Tapi ya namanya orang masih mencuri-curi, kebiasaan kayaknya mencuri-curi. Mencuri partai sekarang mencuri gambar. Gus Dur pendiri partai, orang yang dikatakan oleh Caimin sebagai guru politiknya, malah dikudeta, apalagi rakyat. Susah kan mau milih pemimpin seperti itu nanti? PKB sekarang mau PKB-nya itu yang diambil Muhaimin Iskandar dicuri. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024, langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bapak Politik Identitas Indonesia Anies Baswedan, Bapak Intoleransi Indonesia Anies Baswedan. Jangan lupakan, jangan terlena, jangan sampai dia pecahkan kita dengan dagangan ayat dan mayatnya. Air itu turun dari langit, turunnya ke atap rumah langsung sumur bor, bukan ke sungai dan ke laut. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya, lalu lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi. Tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. Kaibon 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Gak usah bohong lah. Ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dan Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel, karena saya mengatakan kebenaran. Anies merupakan antitesis daripada Pak Jokowi. Antitesis artinya bertolak belakang dengan Jokowi. Anies sudah menyatakan tidak akan melanjutkan semua program dari Pak Jokowi. Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Anies jika Anies menjadi presiden.
Lagi pula Anies didukung oleh khilafah, dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok waktu itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu, akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti jadi khilafah? Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Kemarin ini kita baru saja menyaksikan kuliah kebangsaan yang diselenggarakan oleh Kampus Universitas Indonesia atau UI. Nah, sebelum Ganjar Pranowo, yang menjadi pemateri di acara kuliah kebangsaan itu adalah mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dan rencananya selanjutnya nanti yang menjadi pemateri itu adalah Prabowo Subianto. Pasti sudah banyak sekali yang menunggu kan? Ya, dalam acara tersebut, Ganjar Pranowo telah berhasil menjawab banyak sekali pertanyaan yang diajukan oleh para panelis. Ya, harus diakui bahwa Ganjar ini telah menunjukkan kapasitasnya sebagai calon pemimpin masa depan yang paham dengan segala tantangan dan persoalan. Ya, kalau bicara soal pengalaman, tentu Ganjar Pranowo sudah sangat teruji dan matang. Coba perhatikan saja, beliau ini pernah menjabat di legislatif sebagai anggota DPR RI. Selain itu, Ganjar juga pernah menjabat di tingkat eksekutif sebagai Gubernur Jawa Tengah 2 periode. Dan kita juga bisa melihat sendiri bagaimana Ganjar Pranowo bicara soal reformasi agraria. Kemudian Ganjar juga bicara mengenai integrasi komunikasi dan kebijakan publik. Dan yang tak kalah menariknya lagi adalah Ganjar Pranowo juga bicara soal lobby-lobby politik di parlemen. Semua itu dijawab tuntas oleh sosok Ganjar Pranowo. Dan jawabannya ini sangat-sangat jelas, tidak muter-muter atau cuma sebatas retorika. Jadi kalau saya perhatikan, Ganjar ini bukan hanya sekedar menjawab secara teoritis, namun dia juga menjawab dengan bukti dan capaian kinerjanya selama ini. Nah, dengan pengalaman menjadi anggota DPR RI dan kemudian Gubernur Jawa Tengah selama 2 periode, menurut saya beliau ini sudah sangat-sangat matang dan cukup pengalaman untuk menghadapi tantangan bangsa Indonesia ke depan. Nah, menurut saya apa yang dibicarakan oleh Ganjar Pranowo ini sangat berkualitas. Ya, itulah beberapa gagasan yang disampaikan oleh Ganjar Pranowo. Bahkan tidak hanya itu, namun Ganjar juga bicara mengenai generasi muda yang memiliki kekhawatiran masalah ekonomi dan masa depan. Nah, dari semua yang dibicarakan oleh Ganjar Pranowo tersebut, ada satu hal yang menurut saya sangat-sangat luar biasa dibahas oleh Pak Ganjar. Nah, soal apakah itu? Yaitu mengenai artificial intelligence atau AI. Jadi ya, Ganjar Pranowo juga berbicara mengenai artificial intelligence yang menjadi salah satu cara untuk mengintegrasikan komunikasi dan kebijakan publik. Coba bayangkan saja, luar biasa sekali kan? Jadi bisa dibilang banyak sekali permasalahan yang dibahas oleh Ganjar Pranowo. Dan hal ini jelas jauh berbeda jika mau dibandingkan dengan Anies Baswedan. Ya, kalau Anies Baswedan yang diomongkan itu kan cuma itu-itu saja. Soal retorika dan menata kata-kata. Yang diangkat itu selalu soal keadilan, keberpihakan, kesejahteraan. Tapi tidak jelas bagaimana teknisnya di lapangan. Ya, maklumlah namanya juga ahli kata-kata, bener gak? Nah, tapi ada yang menarik juga ketika melihat respon para buzzer-buzzer Anies Baswedan di media sosial. Jadi mereka ini sepertinya tidak terima dan membuat framing jahat seakan-akan Ganjar ini adalah seorang yang temperamen dan suka marah-marah.
Lah ini apa-apaan coba? Masa Ganjar ini dibilang temperamen dan suka marah-marah? Padahal ya, kalau menurut keterangan istri tercintanya, Bu Atiko, Pak Ganjar ini tidak pernah sama sekali marah-marah. Apalagi kalau sampai main tangan, contohnya menampar dan mencekik misalnya. Nah, balik lagi soal framing jahat yang dibuat oleh buzzer Anies Baswedan. Lah ini kan luar biasa sekali jahatnya framingnya, bener gak? Padahal ya, kalau mau objektif, dalam video tersebut justru menunjukkan hal yang sebaliknya. Tapi kok bisa-bisanya ya, malah buzzer Anies Baswedan ini memframing bahwasanya Ganjar itu adalah sosok yang temperamen. Jadi beliau ini tidak pernah sama sekali melakukan hal tersebut. Ya, kalau mau dibandingkan dengan baca pres temperamen yang suka lempar handphone dan gebrak-gebrak meja, ya jelas jauh berbeda lah. Luar biasa sekali kan. Ya memang begitulah yang namanya kadrun. Sekali kadrun, ya tetap akan menjadi kadrun. Dulu yang sering diserang itu adalah Pak Jokowi, namun sekarang yang diserang itu adalah Ganjar Pranowo. Ya, dalam kesempatan kali ini saya perlu jelaskan juga mengenai video yang di-framing bahwasanya Ganjar itu adalah sosok temperamen. Jadi begini ya, dalam video tersebut justru menunjukkan bahwasanya yang pertama, Ganjar ini sedang melakukan sebuah wawancara, namun diganggu dengan pernyataan dari luar yang tidak beretika dan mengganggu saat proses wawancara. Jadi ya, Ganjar Pranowo ini memanggil mahasiswa tersebut bukan untuk ingin menampar ataupun mencekik yang bersangkutan. Dan memang itulah cara yang sering dilakukan oleh Ganjar ketika menghadapi para pendemo ketika beliau itu masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Nah, kemudian yang kedua itu adalah Ganjar ini terlihat sempat berhenti sejenak dalam wawancaranya untuk merespon celutukan dari luar agar apa? Agar yang bersangkutan itu dapat menyampaikan unek-uneknya secara langsung kepada Ganjar. Nah, yang ketiga, Ganjar saat itu terlihat jelas ingin memberikan waktu khusus untuk bisa dialog kepada yang menyindir soal hutang. Nah, salah satu buzzer yang saya maksud itu adalah akun Twitter bernama Ekoboy. Nah, saya mau menjelaskan sedikit tentang siapa di balik akun Ekoboy ini. Jadi ya, dia ini dulunya adalah sebagai buzzer Prabowo Subianto. Dia juga pernah ditangkap karena kasus hoax server KPU disetting. Nah, sekarang dia ini sedang berputar haluan menjadi buzzer Anies Baswedan. Parah sekali kan. Jadi bisa dibilang ya, dia ini adalah mantan pendukung Prabowo yang sekarang menjadi buzzer Anies Baswedan untuk menyerang Ganjar Pranowo. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, masa seperti itu dibilang temperamental coba? Lah ini kan lucu sekali kalau menurut saya. Justru ya, kalau kita mau jujur, oknum mahasiswa yang nyeletuk itulah yang tidak memiliki adab dan pengecut. Nah, mengapa saya mengatakan demikian? Karena begini, karena ketika dia ini dipanggil dan diberi waktu secara khusus untuk bisa dialog bersama Ganjar, dia ini malah kabur coba. Lah itu kan namanya pengecut, bener gak? Nah, jadi gimana? Apakah sampai di sini sudah paham semua? Ya silakan berikan komentarnya di bawah. Dulu Anies bisa menang karena menggunakan agama dan etnis. Isu agama, ras, dan antar golongan dinikmati oleh relawan Anies. Saat itu Anies didukung oleh FPI, HTI, dan pengasong khilafah lainnya. Pada akhirnya Ahok harus kalah, namun kekalahan dia adalah kekalahan yang membuka mata rakyat Indonesia bahwa masih ada orang-orang yang menang dengan cara menggunakan politisasi agama atau politik identitas berbasis agama. Ternyata banyak sekali orang yang dengan mudah terhasut lewat jalan-jalan seperti itu. Relawan Anies terutama dari FPI, HTI, PA212 seperti Bahar Smith dan Rizik Syihab selalu menghujat Cina, etnis Cina. Tapi saat ini negara Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Saya bangga sebagai Cina. Etnis Tionghoa dicap sebagai pemberontak, sedangkan etnis Arab dianggap sebagai Tuhan atau tuan dari pribumi. Etnis Arab dipuja-puja dan dianggap sebagai dewa. Lihat saja Rizik Syihab dan Bahar Smith dipuja-puja, padahal mereka mengujar kebencian. Pengasong khilafah seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan teman-teman, mereka hanya buat gaduh di Indonesia. Sedangkan negara yang mereka sanjung-sanjung itu, Arab Yaman, masih belum maju dan masih terbelakang. Saya percaya Indonesia dengan mayoritas pribumi juga akan menjadi negara maju. Seharusnya Arab Yaman belajar dari negeri Cina
seperti kata kitab suci. Belajarlah sampai ke negeri Cina. Anies dan juga pendukung Anies seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan kelompok-kelompok HTI dan FPI harus belajar ke negeri Cina supaya tidak lagi melakukan kelebihan bayar. Yang jelas saya memilih pribumi, bukan yang dari Yaman. Ganjar jelas pribumi, nasionalis, dan pasti akan melanjutkan visi dan misi dari Pak Jokowi. Suara Ahok merepresentasi warga minoritas, dan etnis Tionghoa mendukung Ganjar Pranowo. Ahok pasti akan mendukung Ganjar, karena Ahok anti radikalisme. Ahok yang jelas tidak akan mendukung Anies Baswedan, karena Anies Baswedan didukung oleh kelompok khilafah, HTI, dan FPI, ormas terlarang itu. Anies merupakan antitesis daripada Pak Jokowi, dan diragukan kenasionalisannya, apalagi pribumiannya. Antitesis artinya bertolak belakang dengan Jokowi. Anies sudah menyatakan tidak akan melanjutkan semua program dari Pak Jokowi. Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Anies jika Anies menjadi presiden. Lagi pula Anies didukung oleh khilafah, dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok waktu itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti menjadi khilafah? Bagian Indonesia Timur yang mayoritas non-muslim seperti Bali tidak akan setuju dengan khilafah atau sistem khilafah. Mungkin Indonesia akan bubar jika Anies menjadi presiden. Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Saya yakin karma Ahok mengejar Anies Baswedan. Dulu Anies memainkan politik identitas kepada Ahok. Sekarang Anies dipertanyakan kepribumiannya karena dia dari Yaman. Itu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan. Jika kalian setuju dengan pendapat saya di video ini, pastikan kalian menekan like di video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini.